남자가 부대니 여자가 하는 거예요. 부대끼니? 부대니? Hai sobat semua, jumpa lagi dengan Mimin. Gimana kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas. Kali ini Mimin akan membahas film yang berjudul Love Fiction. Simak terus video ini, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Joel adalah seorang penulis novel yang baru diputuskan oleh pacarnya. Joel diputuskan hanya gara-gara dia jadi vegetarian. Masalahnya adalah inspirasi menulis Joel didapat dari hubungannya dengan pacarnya. Joel pun mengalami kebuntuan dalam menulis. Ia mencoba banyak cara untuk menghilangkan kegalauannya, seperti pergi ke psikiater untuk meningkatkan konsentrasi menulisnya. Lagi-lagi di sana ia ikut terapi kelompok, namun bukannya fokus, ia justru merasa seperti orang gila karena disuruh berhalusinasi. Sejak diputusin, hari-hari Joel memang terasa hampa dan selalu murung. Sebenarnya yang Joel butuhkan adalah seseorang yang dapat menghibur dan memberinya inspirasi. Sejak kecil dia sudah sering jatuh cinta, namun sayangnya ia juga sering dicampakkan. Meski begitu, Joel tak pernah berhenti untuk mendapatkan belahan jiwanya. Dalam keadaan menggalau, bos Joel di penerbitan buku kemudian mengajaknya ke Berlin untuk suatu acara. Di Berlin inilah kemudian Joel bertemu dan berkenalan dengan Hijin, wanita cantik yang hobi fotografi dan bekerja di perusahaan impor film. Hijin langsung membuat Joel jatuh cinta sampai-sampai ia pun kebingungan dengan perasaannya sendiri. Beberapa hari setelah mereka berkenalan di kantornya, Hijin mendapatkan surat dari Joel yang isinya bahwa Joel ingin mengajak Hijin makan malam, tapi Joel menuliskan dengan kata-kata yang puitis dan agak aneh. Hijin pun tertawa membacanya. Joel malah dilanda demam cinta akibat ia merasa suratnya tak dibalas. Ia uring-uringan tak bergairah. Hingga Hijin menelpon dan menerima ajakan Joel dari sore hingga malam. Mereka bersama membicarakan banyak hal. Joel mengakui bahwa dirinya tak memakan daging dan Hijin menanggapinya biasa-biasa saja. Mereka pindah nongki ke sebuah kafe. Hijin menceritakan bahwa ia tinggal di Alaska sampai SMA dan ia punya hobi fotografi. Mendengar itu, Joel menawarkan diri untuk menjadi modelnya. Hijin pun antusias menyetujuinya. Sepulang dari kafe itu, mereka pun ke rumah Hijin untuk melakukan sesi pemotretan. Joel berpose lucu tanpa busana. 좋아요. 편안하게 하세요. 굿! Keesokannya Joel menceritakan kejadian tersebut kepada teman-temannya dan itu membuat teman-temannya tertawa. Joel pun lanjut memancing bersama bosnya di sebuah sungai. Sang bos menyuruh agar ia membuat cerita bersambung di majalah yang mereka terbitkan. Namun Joel menolaknya karena ia masih berusaha menyelesaikan novel yang sedang ia tulis. Sang bos lalu memarahi Joel yang tak kunjung menyelesaikan novelnya. Sepulang dari memancing, Joel masih tak memiliki ide untuk menuliskan apa. Sementara dalam hatinya hanya ada api asmara kepada Hijin. Tak lama Hijin pun menelpon untuk mengajaknya menonton film terbaru. Ia pun mengajak teman-temannya, namun selama film diputar teman-temannya hanya tertidur. Sementara Joel hanya selalu memperhatikan Hijin. Selesai menonton di luar bioskop, Hijin mengenalkan Joel pada beberapa rekan kerjanya yang juga hadir di sana. Mereka pun minum-minum bersama dan bermain game tak boleh mengucapkan kata bahasa Inggris. Namun Hijin selalu kalah, yang membuat rekan kerja Hijin mengejek dan menertawakannya. Joel lalu membela Hijin meski ia melakukan dengan cara yang tidak keren, tapi itu berhasil membuat Hijin salut padanya. Di jalan menuju pulang, Hijin berterima kasih kepada Joel karena telah membelanya. Hijin pun menghadiahi Joel sebuah ciuman. Hingga setelah proses PDKT yang agak lama, akhirnya mereka pun jadian. Joel kini sepenuhnya telah menjadi bucinnya Hijin. Di suatu malam setelah kencan, Hijin memutuskan untuk menginap di rumah Joel. Saat akan tidur bersama, Joel melihat bulu ketiak Hijin begitu lebatnya. Ia awalnya kaget. Tapi Hijin mengatakan di Alaska tempatnya dibesarkan orang-orang yang tak mencukur bulu ketiak. Walaupun awalnya merasa aneh, Joel tetap berusaha biasa saja. Keesokannya Joel seolah mendapat ilham untuk menulis. Ia kemudian menulis sebuah novel bertema misteri dengan judul Wanita Berbulu. Dalam novel Wanita Berbulu ini, Joel menggunakan nama pena yang Bang Joel menjadikan Hijin inspirasi dari cerita yang ia tulis, yaitu wanita misterius yang mempunyai rasa cinta dan mempunyai bulu ketiak. Joel yang kasmaran kini tak murung lagi. Ia selalu semangat menjalani hari bersama Hijin dan selalu berapi-api dalam menuliskan cerita novelnya. Ia lalu menemui bosnya untuk memberitahu tentang novel Wanita Berbulu tersebut. Bosnya pun menyuruh Joel agar secepatnya menyelesaikan novel tersebut.
Singkatnya hari-hari Joel banyak ia habiskan bersama Hijin meski begitu Hijin cenderung tertutup tentang dirinya. Hal itu membuat Jauh penasaran dengan Hijin sang kekasih hati yang juga menjadi sumber inspirasinya untuk menyelesaikan novel wanita berbulu. Diam-diam Joel sebagai Yang Bang menemui teman Hijin ketika kuliah yang menjadi penggemar novel berbulu karya Yang Bang. Teman kuliah Hijin ini kemudian menggibahi tentang Hijin yang ketika kuliah suka memotret pria tanpa busana dan ia mengatakan ada rumor beredar ketika kuliah dulu kalau Hijin selalu tidur dengan model yang ia potret. Hubungan yang berjalan baik mulai mendapat masalah perbedaan pendapat selalu menyebabkan pertengkaran kecil apalagi karena Joel sempat mendengar tentang masa lalu Hijin itu. Kemarahan Joel memuncak saat Hijin memamerkan hasil fotonya di acara penghargaan karya fotografi. Salah satu karya Hijin adalah foto Joel ketika dulu ia dipotret oleh Hijin. Teman-teman Joel menertawainya atas gayanya pada foto itu. Di sana Hijin mendapat penghargaan foto terbaik dan Jauh mendapatkan penghargaan pose terbaik. Joel sangat tidak suka hobi Hijin memotret lelaki tanpa busana. Dia merasa malu ada posisi dirinya dipamerkan. 야, 이주혜. Malam itu setelah acara penghargaan tersebut, mereka pun bertengkar hebat. Joel juga sempat menyinggung masa lalu Hijin ketika kuliah yang belum tentu kebenarannya. Hijin yang merasa kecewa dan sedih diperlakukan begitu juga mengatakan bahwa ia tahu tentang novel wanita berbulu karya Yang Bang alias Joel yang menjadikan dirinya sebagai inspirasi. Hari-hari berikutnya mereka lalui dengan pertengkaran lewat telepon yang tidak ada ujungnya. Setelah sempat tak ada kabar pada hari ulang tahun Hijin, Joel menelepon mengucapkan selamat ulang tahun. Namun hubungan mereka juga berakhir malam itu. Setelahnya Hijin pun berhenti dari pekerjaannya dan memutuskan kembali ke Alaska. Keseharian Joel setelah berpisah menjadi seperti dulu, ia selalu bersedih dan tidak memiliki semangat. Joel juga kembali konsultasi dengan psikiater. Dia sangat frustasi hubungannya berakhir dengan Hijin. Pada akhirnya Joel berhasil menyelesaikan novelnya dan Hijin menjalani kehidupan berbeda di Alaska bersama ayahnya. Hubungan mereka juga lebih baik walaupun sudah tidak bersama. Di hari ulang tahun Hijin ini ia dikirimi hadiah novel wanita berbulu dan kaset musik video berjudul Alaska yang diciptakan Joel untuknya. Ia pun bahagia melihat musik itu. Hingga di suatu pagi di Alaska Joel mendatangi Hijin meski masih kecewa tapi Hijin juga tak bisa membendung cintanya. Mereka pun kembali bersama. Dan cerita pun tamat. Terima kasih telah nonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Mimin pamit. Bye.